Salam saudara-saudari yang kekasih. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setelah sempat vakum beberapa bulan lalu, kembali lagi saya Harmanto Pitis menyapa Anda dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan bersama membahas suatu topik, yakni pertobatan, pengutusan, dan perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Saul adalah seorang yang secara keras mempertahankan ajaran Taurat, sebab ia adalah bagian dari sekte keras Farisi. Paling tidak, itu yang ia tuliskan dan sampaikan kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 5-6 mengatakan bahwa ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Tentang kegiatan, ia adalah penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Akan tetapi anugerah Allah dalam perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit telah mengubah arus teologinya terhadap kitab suci dan perjalanan imannya. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sejak saat itulah ia, Paulus, yang semula menganiaya jemaat Tuhan oleh kecintaannya terhadap hukum, telah menjadi rekan sekerja bagi mereka yang percaya kepada nama Tuhan. Setelah peristiwa perjumpaannya dengan Yesus itu, Saulus setelah diterima oleh Ananias sebagai saudara dan menyembuhkannya dari kebutaan akibat cahaya itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, pergi ke Arab untuk mengasingkan dirinya, seperti yang diungkapkan Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 1 ayat 17, Paulus menuliskan bahwa, "Juga aku tidak pergi ke Yerusalem dan mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik." Dalam hal ini, ada ahli yang menduga bahwa Paulus pergi ke Gunung Sinai pada saat ia pergi dan mengatakan bahwa dirinya pergi ke tanah Arab. Tetapi apapun dan dimanapun itu, sekembalinya dari situlah Paulus mulai mengemban tugas pemberitaan Injil, dan selanjutnya Saulus pergi ke Yerusalem dan diperkenalkan oleh seorang yang bernama Barnabas kepada para rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27 mengatakan bahwa, "Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan apa kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan." Disinilah Saulus mulai melayani bersama-sama dengan rasul-rasul. Namun Saulus menghadapi pertentangan dari kaum Yahudi dan mereka berusaha untuk membunuh dia. Untuk menghindari itu, anggota-anggota jemaat kemudian menyuruh Saulus pergi ke Tarsus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 29-30, mereka itu berusaha membunuh dia. Setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus, yakni kota asal Paulus. Selang beberapa waktu, Barnabas kemudian pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus dan membawanya ke Antiokhia. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia, dan di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang
ke-26. Di Antiokhia lah gereja secara organisasi berdiri dan Barnabas, Simeon, Lukius, Mehanem, dan Saulus menjadi nabi dan pengajar. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama. Dan gereja di Yerusalem yang digembalakan oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus serta sebagai pusat dan juga berdiri jemaat di Alexandria. Jadi selain jemaat Antiokhia, ada juga jemaat Yerusalem dan ada juga jemaat yang di Alexandria. Kalau pada masa sekarang, gereja Antiokhia itu turunannya adalah gereja Ortodoks Syria dan sebagainya. Dan gereja Alexandria itu adalah Koptik Ortodoks saat ini. Dan di Antiokhia inilah Barnabas dan Saulus dikatakan oleh kitab suci bahwa dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Seperti yang Yesus sampaikan kepada Ananias dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10-15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, setelah didoakan dan ditumpangkan tangan sebagai tanda pengutusan, Kisah Para Rasul 13 ayat 3, Barnabas dan Saulus pergi ke Seleukia dan dari situ berlayar ke pulau Siprus. Dan setelah mereka sampai di Salamis, Siprus, yakni sebuah provinsi di bawah pemerintahan Romawi, mereka mengelilingi pulau itu untuk memberitakan firman Allah. Pada waktu itu, Yohanes Markus, yakni yang dipercaya dan diyakini oleh tradisi penulis Injil Markus, membantu dan turut dalam pelayanan mereka. Di pulau itu, mereka mempertobatkan seorang gubernur Siprus di Pafos, yakni Sergius Paulus. Dan disinilah dijelaskan dan diakui oleh kitab suci bahwa nama Saulus untuk pertama kalinya disebut dengan nama Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Setelah itu Paulus dan kawan-kawan berlayar ke Perga dan kembali ke Antiokhia, provinsi Pisidia, di mana jemaat yang mengutus Paulus dan Barnabas. Dan inilah perjalanan misi Paulus yang pertama.